Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Bincang Bola Virtual edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Dan tentunya seperti biasa pada program Bincang Bola kita akan membahas mengenai seperti apa perkembangan dari klub kebanggaan kita PSM Makassar yang tidak lama lagi dalam 2 hari ke depan akan melakukan lagi pertandingan melawan Persib Bandung. Untuk itu, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini yaitu jaga tren tak terkalahkan. Wah. Nah, ini sudah hadir juga melalui virtual bersama saya. Ada Kakanda Rizky yang merupakan Menteri Litbang Was The Max Man. Selamat sore, Kanda. Selamat sore. Ya, apa kabarnya, Kanda? Selamat sore, Kak. Ya. Sehat-sehat gini. Kita ya bagaimana kabar, Kak? Aman, aman. Insya Allah sehat. Sekarang itu posisinya di mana, Kak? Posisi lagi di tempat ngopi di warkop ya, kafe. Iya, di kafe. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita nih pada sore hari ini yaitu jaga tren tak terkalahkan. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai persiapan PSM dalam pertandingan mendatang, kita mungkin bagusnya mereview pertandingan terakhir kemarin melawan Kuala Lumpur City FC. Nah, ini seperti yang kita ketahui bahwa kemarin klub kebanggaan kita ya mungkin ada beberapa faktor yang membuat kekalahan ya kemarin terjadi. Nah, itu rumornya yang beredar pada saat melawan Kuala Lumpur itu para pemain kelelahan dan juga kurangnya waktu istirahatnya tidak cukup, kurangnya juga waktu latihan. Nah, itu tentu seperti yang kita ketahui di tengah padatnya pertandingan itu pasti sangat berpengaruh terhadap kualitas ataupun energi dari para pemain. Itu seperti apa melihat itu, Kanda? Jadi kalau kita lihat kemarin di pertandingan final lawan Kuala Lumpur sebenarnya itu membuktikan kalau sebenarnya PSM bisa melawan. Ya. Cuman saya tidak tahu ada apa dan kenapa tiba-tiba di babak kedua itu waktu skor sudah 3-2 sepertinya ya saya merasa seperti ada instruksi lain yang membuat PSM ini jadi lebih banyak bermain di daerah sendiri, sehingga banyak kehilangan bola dan ya dengan tidak adanya iuran di pertahanan tentunya itu menjadi peluang besar juga buat Kuala Lumpur kemarin untuk menambah pundi-pundi golnya sehingga skor bisa berakhir di skor 5-2 kemarin. Ya, jadi kan rumor yang beredar ini kan kurangnya waktu latihan dan juga ditambah para pemain kelelahan karena bertabrakannya jadwal pertandingan apa segala macam. Nah, itu bagaimana melihat itu, Kanda? Sebenarnya begini, ya itulah PSSI. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan mengkambing hitamkan PSSI, tapi harusnya PSSI dari awal menyadari bahwa PSM ini tidak membawa atas nama daerah, tapi PSM ini membawa atas nama negara. Sudah berapa tahun berlalu, baru kali ini tim dari Indonesia berhasil mencapai pada tingkat final. Harusnya negara memberikan support penuh terhadap perwakilan yang berlaga di AFC Cup kemarin. Tapi ya kita tidak tahu politik apa yang terjadi di tingkat elit di kalangan atas. Ya tentunya di sini membuat PSM menjadi kewalahan juga. Terbukti juga kemarin PSM
mengajukan pengunduran jadwal untuk melawan Persib Bandung itu kan terkendala sekali di situ. Saya sebenarnya sebagai supporter PSM di sini bertanya-tanya dalam hati karena persoalan itu. Karena setelah mendapat jadwal penundaan dari PSSI, kan Amin 1 kalau nggak salah sebelum laga finalnya, mungkin di situ ada perbincangan apa yang mungkin kita tidak tahu sehingga membuat PSM ini harus memilih bahwa ya nggak apa-apa kita legowo aja sebagai runner up di AFC. Iya. Oke, baik. Jadi bukannya kita menyudutkan PSSI ya Kanda, tapi memang kita melihat kenyataan itu, faktanya memang ini apa ya istilahnya kurang memperhatikan mungkin dari segi jadwal ya. Jadi mungkin juga bisa dipersiapkan lebih jauh apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa-apa yang tidak perlu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Kanda. Buktinya kan PSSI tidak bisa menjawab ketika rumor di sosial media kemarin muncul bahwa PSSI hanya memandang klub dari Jawa saja. Betul. Disupport sehingga klub di luar di Pulau Jawa itu ya dibiarkan begitu saja. Sehingga ya untung bersyukur sekali kita punya CEO di PSM itu seperti Pak Munafir Arifudin dan juga ada Pak Aksa Mahmud yang orangnya memang baik ya, orangnya memang paham dengan situasi persepak bolaan, sehingga mereka optimis bahwa sampai di hari pertandingan itu beliau mengatakan target juara masih tetap ada di tangan kita, apapun hasilnya kita harus berjuang sebagai negara penghabisan ya. Itulah yang tentunya membawa PSM bisa bertahan khusus final. Hasil kemarin ya kami pun sebenarnya jujur kami legowo dengan hasil, dengan perjuangan teman-teman tim dari PSM Makassar ini. Hanya saja ya di sini kan kita tidak mendapat jawaban dari PSSI kemarin terkait kenapa permintaan penundaan laga itu lama sekali baru di ACC. Iya. Oke, nah ini terlepas dari pertandingan melawan Kuala Lumpur kemarin, yang tentunya kita lagi masa-masa daunnya ya, kita istilahkan saja seperti itu kan. Ini kita kembali fokus lagi nih ke Liga 1 nih, wah. Ini juga seperti yang juga sudah ditampilkan di YouTube official PSM Makassar, kembali berlatih untuk fokus menghadapi pertandingan melawan Persib Bandung mendatang. Yang tadi seperti Kanda juga utarakan bahwa jadwalnya dipindah ya dari tanggal 28 ke tanggal 29 ya, betul ya Kanda? Ditunda 1 hari. Ya, ditunda 1 hari, betul. Nah, ini seperti yang kita ketahui sampai saat ini PSM klub kebanggaan kita masih bertahan ya. Kurang lebih di 5 pertandingan ya kalau tidak salah. Sleman masih bermain di 1 2 3 lah ya. Ya, Sleman setelah melawan Sleman, Bali, Persija, Rans dan kemarin terakhir Arema ya kalau tidak salah. Arema. Ya. Nah, ini seperti apa nih? Kanda selama Liga 1 diketahui kan PSM belum pernah terkalahkan. Tentunya ini akan menjadikan pertandingan yang sangat penting bagi kedua klub ini karena di sisi lain PSM jika menang akan menjadi pemuncak klasemen. Nah, sedangkan Persib Bandung ini merupakan laga debut pertama bersama pelatih yang baru. Nah, seperti apa melihat hal ini, Kanda? Jadi pertandingan besok ini pasti menjadi salah satu pertandingan yang menarik di Liga 1 di pekan ke-6 untuk tahun 2020 ini. Apa ya? Tentunya di sini ada adu gengsi, ada adu taktik antara pelatih kita Bernardo Tavares dengan Luis Milla, karena kan ini menjadi laga debut pertama juga nih di kedua pelatih ini. Betul. Ya, baik itu dari pelatih PSM dan juga pelatih dari Persib Bandung. Nah, tentunya melihat dari prestasi-prestasi ya kita lihat dari awal pertandingan, dan kalau untuk di PSM sendiri tentunya PSM berada di atas angin untuk saat ini, dan tentunya di atas angin ini bukan hal yang harus kita bangga-banggakan dan kita menganggap aman dengan melawan Persib Bandung nanti. Justru dengan kondisi ini kita harus banyak mempersiapkan diri, termasuk bagaimana mendapatkan solusi terkait padatnya jadwal pertandingan PSM Makassar ya kemarin harus dilalui 9 hari dengan 3 pertandingan. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya untuk kesebelasan PSM Makassar di pertandingan melawan Persib besok.
Nah, ini saya kira untuk dari sisi line up PSM Makassar di tahun ini, baik itu pemain muda dan juga pemain senior yang ada di PSM ini, saya lihat banyak mengalami peningkatan dan kemajuan, sehingga kualitasnya tidak terlalu jauh, ya. Beda dengan yang kemarin-kemarin yang memang kita mengkritik bahwa manajemen harus berani memberikan uang, pelatih harus berani memberikan jam bermain kepada pemain-pemain muda untuk membuktikan talentanya, membuktikan semangat kedaerahannya gitu kan. Sehingga alhamdulillah di pelatih Bernardo Tavares ini, Bernardo Tavares mampu menyaring dan menangkap potensi-potensi pemain-pemain muda yang ada di PSM. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, banyak pemain-pemain muda yang memang menunjukkan kualitasnya bisa diandalkan sebagai pemain di 11 line up di awal pertandingan. Ya, betul. Jadi Bernardo Tavares bisa ya menemukan talenta-talenta, bisa melihat talenta-talenta pemuda ya, pemain muda ya. Betul. Jadi beruntung saya katakan PSM bisa diarsiteki oleh Bernardo Tavares. Pelatih yang benar-benar punya visi dalam membangun satu tim. Pelatih yang punya gambaran dan beberapa rancangan strategi untuk menghadapi satu pertandingan. Ya. Dalam satu pertandingan kelihatan, kita lihat selama di awal liga sampai di laga terakhir kemarin itu di AFC, kita lihat perkembangan PSM. Di tahun lalu permainan PSM itu tidak punya misi. Betul. Di periode ini terlihat jelas ya perubahannya sekarang ini ya, Anda. Betul, kelihatan sekali permainan PSM sekarang itu punya misi. Terbukti kita melihat dari permainan komunikasi antara dari lini ke lini, strategi bertahan terus mengandalkan serangan balik, penempatan pemain, koordinasi pemain baik itu dalam bertahan dan menyerang, itu semua tertata rapi. Hanya saja kemarin melawan Kuala Lumpur, ya itulah tadi saya katakan, bukan PSM yang sebenarnya kemarin. Saya merasa seperti itu. Mungkin ada perintah-perintah lain atau apa yang dari atas yang membuat PSM tidak bisa berkata apa-apa, sehingga harus menerima untuk tetap berada di posisi runner up. Harusnya kemarin kita bisa juara. Kalau untuk melawan Persib Bandung, ya kita lihat sendiri trennya di beberapa pertandingan ini Persib sempat terpuruk juga, sempat berada di zona yang tidak aman, berada dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan poin 3. Meskipun kemarin sempat menang, ya tentunya bayang-bayang untuk memenangkan laga melawan PSM ini tentu juga sangat besar untuk Persib Bandung, ya, karena mereka butuh poin untuk naik ke posisi papan atas klasemen untuk saat ini. Tapi ya tentunya PSM harus hati-hati di sini, harus betul-betul jeli dan bisa menempatkan pemain-pemain yang betul-betul fit dan siap untuk bertanding di pertandingan melawan Persib nanti. Betul sekali. Nah, ini terkait dengan masalah persiapan ya ke depannya pertandingan mendatang. Ini hal apa saja yang kiranya perlu dipersiapkan nih, Kanda, baik Coach Bernardo Tavares maupun juga para pemain dalam melawan Persib hari Senin mendatang. Karena seperti yang kita ketahui, kemarin kita baru saja kalah nih dari pertandingan FC kemarin. Sebenarnya kalau berbicara soal pertandingan melawan Persib, ya intinya yang pertama disiapkan adalah mental bertanding dulu ya. Karena seperti tema kita yang kita bawa hari ini itu adalah menjaga tren, menjaga tren. Tidak terkalah. Artinya mental menang, mental juara itu harus tetap menyala di setiap pemain yang dipercaya. Betul. Untuk turun melawan Persib Bandung. Dan pastinya stamina yang perlu dijaga. Saya kira hal-hal seperti ini di tim pelatih PSM saat ini kami tidak ragukan lagi, karena sampai hari ini kami tidak melihat adanya kesalahan penempatan pemain dalam mengikuti sebuah pertandingan, baik itu di Liga 1 itu sendiri ataupun di AFC kemarin. Yang mudah-mudahan di pertandingan ke depan ini
khususnya untuk melawan Persib Bandung ya tentunya PSM bisa mengamankan 3 poin di Stadion Gelora Baharudin Supaboyo besok. Iya. Nah, baik juga terlepas dari strategi baru yang harus lagi ditampilkan di lapangan, yang paling penting, poin yang paling penting persiapannya itu persiapan mental ya. Betul ya kan? Ya, mental yang memang harus dijaga di sini. Pertama, ini kan ada gangguan psikologi. Mau tidak mau, suka tidak suka. Mental juara pemain kemarin itu sangat besar. Tapi ya mau tidak mau juga, suka tidak suka juga kondisinya. Kondisinya memang SM seperti itu ya. Hilang di posisi runner up kemarin. Jadi ini kan membuat psikologis pemain itu jadi sebenarnya pasti ada kecenderungan bahwa jangan sampai kita kalah lagi, gitu kan? Ini yang perlu kita antisipasi dari sekarang. Pemain pelatih juga harus bisa bagaimana merangkul dan mengembalikan semangat juangnya para pemain. Karena ya saya kira untuk permainan PSM ke depan ya kita belum tahu apakah William Pluim udah bisa main apa belum. Ya kalau dia bisa bermain saya kira itu salah satu menjadi otak dari permainan PSM. Ya, saya kira kita tidak akan kalah dengan lini tengah Persib Bandung ya. Bisa kita lihat sampai pertandingan terakhir kemarin lini tengah Persib Bandung kami lihat belum menemukan performa permainan terbaiknya ya, masih mencari gitu. Betul. Beda dengan lini tengahnya PSM yang sudah bisa bermain tiki taka, bahkan pemain-pemain muda pun sudah bisa menyatu dengan strategi yang dibangun oleh William Pluim dalam pertandingan ini. Apalagi striker kita Everton juga sudah mulai melihat dan mendapatkan karakter permainannya di PSM dan di Liga Indonesia karena dia sudah mulai produktif dan sudah mulai menyatu dengan pola permainan dengan pemain PSM yang lain. Saya kira untuk sekarang ya kita banyak berharap dan tentunya banyak berdoa juga semoga pemain nggak ada ya cedera di tes lapangan hari ini. Ya, amin. Nah, baik. Ini tadi juga berbicara masalah pengunduran waktu pertandingan nih, karena dari tanggal 28 menjadi tanggal 29. Apakah ini juga istilahnya cukup bagi para pemain PSM untuk beristirahat dan juga latihan seperti apa? Saya kira kalau cukup pasti tidak cukup, tapi dicukup-cukupkan. Jadi meskipun tidak cukup, tapi kalau memang segitu memang ya mau diapa istilahnya terima aja ya. Iya, begini bahasanya Pak Abdi. Ya kita kan sudah berusaha. Iya betul. Untuk bagaimana meminta jadwal. Tapi apa daya, yang punya liga kan bukan PSM. Betul. Ada PT Lib di situ. Makanya di dalam PT Lib itu kan PSSI harusnya. Ya itulah tadi bentuk kekecewaan masyarakat sepak bola di Makassar kan sebenarnya tidak melihat adanya dukungan dari PSSI kemarin terkait perjuangan PSM membawa nama besar Indonesia, mengangkat nama martabat sepak bola Indonesia di kancah luar negeri itu kemarin kita tidak lihat seperti apa dukungan, justru malah kesannya dipersulit, gitu kan? Justru kemarin beberapa laga juga baik itu di kanan maupun di tengah, kelihatannya memang PT Lib pandangan PSSI ini tidak mau lihat tim dari timur Indonesia untuk berprestasi. Iya. Saya dari awal sampai sekarang saya menyorotinya ke PSSI dan PT Lib aja, biar lebih profesional aja lah kerjanya gitu kan. Jangan ada istilah memprioritaskan yang ini, betul ya Kanda? Iya. Memprioritaskan A tapi B-nya tidak diberi fasilitas yang sama, istilahnya begitu. Ini kan ceritanya begini. Banyak presiden klub yang ada di Indonesia juga menjadi pengurus di PT Lib. Juga menjadi pengurus di PSSI. Jadi saya sempat diskusi beberapa waktu yang lalu dengan Pak Abdi itu ya susah kita ini kasihan karena kita bukan siapa-apa. Iya. Kita memang Pak Abdi, kita ini tawakal football. Mau bicara orang dalam, siapa orang dalam tak? Lucu juga. 8 wasit disanksi, tapi tidak
sudah ada yang namanya Iwan Sukoco. Padahal kan jelas sekali berapa pertandingan parah gara-gara Iwan Sukoco. Apa alasannya? Mungkin Iwan Sukoco bagus skorannya. Jadi istilahnya jangan apa ya, jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dari masyarakat ya kan, seperti itu. Tuh. Dia selalu membuat sesuatu yang menimbulkan opini. Iya. Maka opini itu dianggap sebagai opini negatif. Betul. Sehingga bagaimana sepak bola ini bisa maju kalau begitu model. Ya. Nah, ini Kanda terkait juga pernyataan dari Bernardo Tavares kemarin yang mengatakan bahwa dukungan para supporter sangat dibutuhkan tentunya untuk para pemain. Jadi kemarin singkatnya pernyataan dari Bernardo Tavares mengatakan bahwa ayo ke stadion. Nah, ini seperti apa melihat hal ini Kanda, karena kemarin ada beberapa setelah kekalahan PSM kemarin, wah ini sudah banyak bermunculan istilahnya supporter abal-abal karena barusan kalah tahu PSM out me, istilahnya apa ya? Mendorong semangatnya. Nah, begitu. Itu bagaimana melihat supporter yang saya istilahkan abal-abal gitu kan dah. Jadi intinya begini. Kalau kami di The Max, kami dikader dengan kalimat setengah-setengah aku mundur. Itu artinya ya kalau kamu setengah-setengah mendukung PSM, mending mundur aja, jangan lagi pasang badan, nggak usah numpang eksis loh. Jadi betul, numpang eksis ya. Iya. Kalau cewek numpang eksis wajar, tapi kalau cowok numpang eksis mau apa? Jadi pada intinya begitu. Coach BT ini mengharapkan kehadiran supporter besok itu tentunya sangat berkaitan dengan mental pemain pasca final. Betul. AFC kemarin. Pasti Coach BT juga merasakan mental pemain ini pasti drop. Sehingga dia berharap semua supporter PSM itu hadir di Parepare besok. Tujuannya untuk apa? Biar atmosfer final, atmosfer juara yang kemarin tertunda itu bisa mereka rasakan dan semangat juara mereka bisa bangkit di laga lawan Persib. Betul. Dan Maxman juga sudah menyiapkan persiapan khusus untuk bagaimana menunjukkan totalitas loyalitas dalam mendukung PSM. Kemarin dalam penjemputan pemain dan penjemputan tim di bandara pasca kepulangan dari Kuala Lumpur tentunya kemarin itu kita kurang lebih 150 orang di bandara. Dari Maxman. Memang kita tujuannya adalah mensupport bagaimana supaya mental pemain ini tidak drop. Kami menghadirkan, kami muncul dengan spanduk. Menang Kusanjung, kalah tetap kudukung. Itu juga tentunya pasti menjadi energi positif lagi bagi para pemain setelah membaca spanduk itu kan, luar biasa. Itu. Jadi tentunya itu kalimat yang simpel tapi makna yang sungguh luar biasa bagi kami. Artinya kami menyampaikan ke PSM dalam kondisi kalian terpuruk pun kami ada. Bukan kami datang hanya karena untuk melihat kalian menang, tidak. Tapi justru kami datang supaya kalian bisa menang. Paling tidak kalian punya pemain ke-12 di pinggir lapangan. Jadi istilahnya supporter yang benar-benar mensupport itu yang selalu ada di jatuh bangunnya ya, Kanda? Betul. Seperti juga yang dilakukan oleh teman-teman The Maxman kemarin itu seperti yang tadi Kanda utarakan, 150 orang itu semuanya dari The Maxman itu? Dari The Maxman. Wow. Bisa dicek di Instagramnya The Maxman. Bisa dilihat dari antusias teman-teman bagaimana mengantisipasi juga melihat mental pemain yang drop kemarin pasca final. Karena kan waktu final kemarin kita fokus nomor di Goa itu kurang lebih 2.000 orang di situ kita hadirkan dan itu kolaborasi antara manajemen dengan masyarakat di Kabupaten Goa. Luar biasa. Nah, satu pertanyaan terakhir Kanda sebelum kita menutup program, mungkin persiapan para teman-teman dari Maxman untuk pertandingan Senin mendatang. Untuk itu juga mungkin Kanda langsung bisa menyampaikan sedikit closing statement apapun yang ingin disampaikan menjelang pertandingan PSM Makassar melawan Persib Bandung. Silakan.
Jadi ya yang saya hormati ini buat teman-teman supporter PSM Makassar dimanapun kalian berada, khususnya saudara-saudara saya dari International Indonesia. Saya kira laga melawan Persib ini yang harus kita canangkan dalam diri kita adalah kita hadir memberikan dukungan moral kepada pemain bahwa juara sesungguhnya mereka lah juara di hati kita, bukan hanya juara di liga. Itu kita hadir di saat mereka lagi tidak baik-baiknya, kita juga hadir di saat mereka lagi baik-baiknya, sehingga seperti apa yang kita sampaikan kemarin, menang ku sanjung, kalah kau tetap kudukung. Kita fokus ke liga domestik, lupakan yang kemarin, mari fokus dan amankan 3 poin di setiap pertandingan. Amin. Jadi untuk teman-teman juga yang dari Makassar yang prepare untuk ke Parepare nanti hari Senin, ya, saya kira mempersiapkan diri baik-baik ya, tetap tertib di jalan. Mungkin bisa cek juga ke Instagramnya The Maxman, karena ada himbauan yang barusan kami keluarkan untuk semua teman-teman The Maxman yang mau berangkat ke Parepare. Mungkin bisa dibaca di situ aturan-aturannya seperti apa himbauannya, biar kita tetap tertib dan tetap menjadi pelopor supporter perdamaian yang ada di Indonesia. Walaupun besok teman-teman dari Bobotoh ya dari Bandung juga hadir, insya Allah kita satu tribun dengan mereka. Seperti biasanya kita berbagi tribun dan menunjukkan kepada Nusantara, menunjukkan kepada dunia bahwa Makassar aman, damai, dan surganya sepak bola Indonesia. Iya, luar biasa. Jadi kalah apa tadi kan Des istilahnya? Menang kau kusanjung, kalah tetap kudukung. Iya, kalah tetap kudukung. Luar biasa. Tentunya kita berharap pertandingan Senin mendatang ini menjadi pertandingan yang luar biasa, yang euforianya tentunya kembali semangatnya ya untuk para pemain khususnya. Terima kasih untuk Anda Rizky sudah mengikuti, sudah menemani saya ngobrol sore ini ya. Oke, terima kasih banyak. Baik, sehat selalu Om Faki. Ya. Kak Faki dapat salam dari Om Iki. Oke, terima kasih banyak juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako PSM Makassar.